Halo semua, jumpa lagi dengan Ningwati. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat, jasmani, rohani, dan tetap bisa beraktivitas di suasana pandemi, terutama yang di Indonesia yang masih belum begitu pulih kondisinya. Ningwati harapkan kalian tetap semangat. Kali ini Ningwati akan bercerita mengenai bagaimana cara mendidik anak di negara Belanda, terutama yang mempunyai orang tua dua-dua yang Indonesia. Begitu, bagaimana itu adaptasinya, ikuti ya. Banyak orang yang tanya ke Ningwati bagaimana cara mendidik anak di Belanda sini. Apalagi aku dan suamiku adalah dua-dua orang Indonesia. Walaupun suamiku sejak umur 8 tahun sudah pindah ke sini ya. Jadi itu nggak ada masalah sebetulnya. Cuman akunya kan besar lahir di Indonesia. Kesininya sudah umur 36 tahun. Jadi ya Indonesianya itu sudah ngelontok kalau orang Jawa bilang. Cuman aku ini bukan orang yang nggak bisa menerima sesuatu. Aku selalu belajar, apalagi aku sudah memutuskan untuk hidup di Belanda mendampingi suamiku. Jadi mau nggak mau kultur dan budayanya harus aku pelajari juga, walaupun itu awalnya nggak mudah pertama kali datang ya. Seperti kalau janji begitu aku harus on time, itu sih nggak apa-apa. Buat aku tuh sudah biasa, karena di Indonesia pun aku diajarin sama orang tuaku untuk on time ya, apalagi bapakku tentara begitu. Jadi untuk hal-hal seperti itu on time, terus sendiri kemana-mana, itu bagi aku nggak masalah ya. Cuman pas anakku lahir, nah itu aku itu kan masih suka bahasa Indonesia ya, apalagi di rumah. Suamiku juga penterjemah bahasa Indonesia Belanda. Jadi dia itu seneng kalau aku ngomong bahasa Indonesia, karena dari situ dia bisa belajar. Tapi kerugiannya buat aku, bahasa Belandaku itu akhirnya ke belakang. Apalagi waktu itu setelah lulus bahasa Belanda, aku langsung punya anak kan, jadi belum sempat kerja. Ya otomatis sehari-hari aku ngasuh anakku itu dengan ngomong bahasa Indonesia, kadang Jawa. Nah itu problemnya. Bagaimana mengatasi problem ini? Ya, waktu anakku belum sekolah, jadi waktu umur 0 sampai 2 tahun, itu nggak ada masalah. Juga dari umur 2 tahun sampai 4, itu kan dia hanya di playgroup, maksudnya hanya pengenalan, terus sosialisasi sama teman-temannya sebaya, itu nggak masalah karena mereka masih main ya. Yang masalahnya tuh waktu SD di sini kan umur 4 tahun ya, karena SD di sini 4 sampai di sini SD itu dari 1 sampai 8 tahun. Jadi yang kelas 1, kelas 2 itu menurutku loh ya, seperti DTK. Jadi pelajarannya hanya bermain, menyusun puzzle, terus diajari untuk tata cara Belanda begitu. Bagus. Untuk bahasa, anakku waktu itu agak nggak ngeh karena aku terbiasa mendidik dia dengan bahasa Indonesia. Nah itu problemnya. Kata gurunya, problem anak-anak orang luar negeri atau orang tua yang menikah dengan orang luar negeri, jadi bukan Belanda asli gitu. Jadi problemnya itu bahasa untuk di anak-anaknya, dan itu akan sangat mengganggu sekali kalau dia untuk bersosialisasi di sekolah Belanda. Makanya disarankan sama gurunya waktu itu aku harus dengan anakku bahasa Belanda. Dan akhirnya
Karena kejadian itu, aku bahasa Belanda terus ke anakku. Supaya apa? Supaya dia pinter. Karena di sini kalau bahasa Belandanya jelek, misalnya 4 gitu ya nilainya, anak itu nggak akan naik kelas. Kasihan kan? Walaupun yang lain-lain itu nilainya bagus. Nah dari situ aku nggak mau lagi bahasa Indonesia sama anakku. Kalaupun di rumah sama suamiku aku bahasa Indonesia, ngobrol sama keluargaku di Indonesia bahasa Indonesia, anakku dengerin. Aku kadang-kadang ngomong ke dia juga bahasa Indonesia, tapi dia selalu jawabnya dalam bahasa Belanda. Nggak apa-apa, yang penting dia itu bisa berkomunikasi yang baik bahasa Belanda. Dan puji Tuhan, walaupun kami berdua itu orang Indonesia, anakku bahasa Belandanya bagus, jadi nggak ada masalah. Hanya waktu grup 1, 2 itu dia agak kesulitan ya, makanya terus aku di warning sama gurunya untuk sedapat mungkin, sebanyak mungkin bahasa Belanda. Kasihan katanya gitu ya. Memang bener sih, wong dia hidup di sini kok. Kenapa aku waktu itu ngajarin anakku bahasa Indonesia? Karena gini loh, pandanganku, orang tuaku di Indonesia. Anakku nanti kalau pulang, dia supaya nggak kesepian dan bisa bicara dengan saudara-saudaranya itu bahasa Indonesia. Begitu. Terus orang tuaku juga bilang, orang kuno ya, kamu harus didik anakmu bahasa Indonesia, atau kalau bisa pun bahasa Jawa itu lebih bagus, katanya gitu. Jadi nggak meninggalkan adat istiadat Indonesia. Waduh, bapakku sudah ceramah. Awal aku pikir ya bagus, tapi setelah aku ditegur sama gurunya dan aku mikir jauh, iya, anakku hidup di sini kok. Ngapain aku harus ngajarin anakku bahasa Indonesia yang bagus gitu? Ya kalau anaknya bisa nggak apa-apa, kalau anaknya nggak bisa, kasihan kan. Jadi sudahlah, yang penting dia tahu kalau orang tuanya itu dari Indonesia dan dia bisa ngeh bahasa Indonesia, sudah cukup bagiku. Nggak perlu yang sampai detail dia harus tahu Indonesia, nggak perlu. Karena apa? Dia hidup di sini dan dia harus adaptasi dengan kondisi di sini. Katakanlah gini ya, satu kaki kita di Indonesia, satu kaki kita di Belanda, itu kan nggak bagus. Jadi agak gini anaknya nanti ke sana ke sini gitu. Jadi lebih baik satu aja, bahasa Belanda, karena dia toh tinggal di Belanda. Kalaupun dia pulang ke Indonesia, karena sudah pengalaman ya, setiap kali dia pulang ke Indonesia dalam waktu 1 minggu, anakku udah bisa bahasa Indonesia. Jadi aku nggak khawatir. Begitu. Itulah kenapa aku mendidiknya secara Belanda. Tentu untuk sopan santun, terus apa gitu, aku mendidiknya secara Indonesia. Jadi aku mix ya, yang baik untuk Indonesia aku pakai, yang baik untuk dia hidup di Belanda ya harus mengenal adat istiadat, budaya dan kultur Belanda. Begitu. Jadi aku nggak ada kesulitan untuk waktu itu ya. Tapi setelah sekarang anakku besar, itu ada lagi masanya. Dan ada yang tanya juga, bagaimana aku cara mendidik dalam hal keagamaan. Itu ada ya. Jadi kami berdua backgroundnya itu adalah Kristen Protestan dari kecil ya. Tapi karena anakku di sini, aku juga nggak mau maksa ya harus begini menurut ajaran Alkitab, harus begitu. Apalagi waktu itu dia masih kecil ya. Tapi kita kasih contoh, kita ajari dia ke gereja tiap minggu, ada Sunday School, kami ikutkan tanpa ada paksaan. Dan di sini Sunday Schoolnya juga bagus, ngajari anak bermain, ngajarin anak mengenal Tuhan. Kan ada Alkitab dalam bahasa anak-anak. Nah itu yang dipakai. Dan itu yang aku pakai juga untuk pengetahuan anakku dalam hal beragama. Tentang Tuhan itu bagaimana, cinta kasih, terus pokoknya yang ringan-ringan saja. Dan aku tidak pernah menakut-nakuti anakku dalam hal beragama. Misalnya gini, kalau kamu nanti melanggar ini, kamu dosa ya, dosa nanti dihukum Tuhan. Tidak pernah. Dari dulu aku tidak pernah. Tapi aku ajarkan cinta kasih, bagaimana bersosialisasi dengan saudara seiman, begitu.
Terus kalau sekarang dia sudah besar ya, sudah tahu bagaimana itu agama. Kita ajarkan kalau dia menghadapi stres atau banyak pikiran, itu larinya kemana, yaitu berdoa kepada Tuhan, karena dia tahu. Sudah kita ajarkan doa Bapa Kami, terus ya doa untuk ketenangan hati, itu kita ajarkan sedari kecil. Ya, puji Tuhan anakku masih mau ke gereja, karena di sini biasanya anak kalau udah teenager gitu susah diajak ke gereja karena dia sudah punya pergaulan sendiri ya. Tapi anakku masih mau dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhanlah yang menolong dia di saat dia susah, di saat dia mencari sesuatu. Terus saat dia mendapatkan pekerjaan, itu bukan dari kekuatannya dia sendiri, tapi ada Tuhan yang membantu di balik itu. Dan dia percaya gitu. Itulah keuntungan buat kami berdua, bahwa anak kami itu sampai sekarang masih mau diajak ke gereja bertiga. Padahal untuk anak-anak lain mungkin sudah nggak mau apa itu gitu. Tapi ya sudahlah, itu orang lain ya. Tapi untuk anakku sampai sekarang, semoga sampai tua, sampai hidupnya dia tetap mengenal Tuhan dengan caranya, dengan cinta kasih dan berbagi hal-hal yang baik. Begitu kami waktu itu untuk hal satu ini nggak ada masalah, biasa-biasa aja mengalir. Karena aku sebagai ibunya tiap hari berdoa untuk anakku, agar anakku tetap mengenal Tuhan dimanapun dia berada, dimanapun dia hidup. Itu yang aku minta pada Tuhan. Begitu, jadi doaku dikabulkan oleh Tuhan dan dijawab. Aku terima kasih sekali itu, karena nggak mudah mendidik anak di sini dengan hal agama. Tapi satu, kita nggak pernah memaksakan dan tidak pernah menakut-nakuti tentang hal dosa, terus hal melanggar. Enggak, kita ajarkan sesuai dengan umurnya. Sekarang dia sudah besar, dia bisa makin mengerti ajaran-ajaran dalam Alkitab itu seperti apa. Dan satu lagi yang tak kalah pentingnya adalah memberi dia wejangan tentang pergaulan. Karena dia sekarang sudah umur 17 tahun ya, dan tahun depan nanti Februari dia usia 18 tahun. Di mana di sini usia tersebut sudah dinyatakan dewasa penuh. Dan orang tua tidak berhak lagi cawe-cawe, begitu undang-undangnya di sini. Karena apa? Dia sudah harus bayar asuransi kesehatan sendiri, juga ngurus semuanya sendiri dan atas nama dia, bukan lagi orang tua. Begitu juga untuk sekolahnya, kuliahnya, dia mau misalnya mau pinjam uang apa, itu pakai atas nama sendiri. Orang tua hanya di belakangnya. Kami hanya menasehati, apalagi nanti dia ke universitas dengan pergaulan yang luas dari berbagai macam dunia. Satu, saya bilang, kamu harus tegas apabila temanmu ngajak kamu untuk hal-hal yang negatif, misalnya mencoba narkoba, pergaulan yang nggak karuan. Kamu kalau tidak sesuai dengan hatimu dan itu merugikan kamu, terutama masa depanmu ya, kamu harus tegas bilang tidak. Dan itu di sini harus bisa ngomong tidak. Itu yang saya ajarkan. Dan sampai sekarang puji Tuhan dia terbuka sama kami, baik itu hal jelek, hal buruk. Juga dari dia SD, aku pilih sekolah yang strength, dan itu biasanya ada di sekolah Kristen dan Katolik. Anakku SD di sekolah Kristen dan SMP SMA sekarang Katolik. Strength, bukan untuk agama, karena di sini agama itu biasa ya, walaupun itu sekolah Katolik atau Kristen, tidak ditekankan pada agama gitu, tapi strength-nya itu loh aku suka. Seperti dulu aku juga
SMP, SMA sekolah Katolik dan strength. Memang beda ya, agak beda dengan sekolah di sini untuk Katolik gitu. Kalau di Indonesia strength-nya itu lebih ke lain lah. Tapi bagus, dua-dua bagus, dan dua-dua aku suka caranya supaya anak itu setelah lulus dari SMA dia bisa membedakan, oh ya ini itu dulu di sekolahku itu nggak dibolehkan, misalnya anak brutal apa, kalau di sekolah anakku langsung kalau nggak bisa 1 kali 2 kali dibilangin ya udah harus keluar dari sekolah tersebut begitu. Jadi dari bekal inilah aku mengharapkan dia nantinya kuliah itu bisa berhasil dan bisa bergaul dengan semua anak luar negeri manapun, dan tidak ada pilih-pilih, oh ini kulitnya nih, kita tidak pernah mengajarkan itu. Semua bangsa itu baik, semua orang itu baik, tergantung pribadinya masing-masing itu bagaimana. Juga mengenai agama, itu tidak semua yang beragama ini jelek, beragama itu baik, tidak, tergantung dari manusianya, tergantung dia dari didikan orang tuanya bagaimana. Itu selalu yang aku ajarkan ke dia, dan sampai selama ini dia baik-baik saja. Juga mengenai pergaulannya, kalau ada yang agak melingse gitu ya, agak lewat jalur, langsung aku tegur. Aku sebagai ibunya ini paling sering daripada bapaknya. Kalau bapaknya itu orangnya kalem, kasih sayang. Kalau aku streng, terus terang aja. Dan anakku takut sama aku. Cuman aku nggak pernah marah, teriak-teriak gitu, nggak. Cuman nadanya tuh tegas. Dan itu anakku udah takut. Nah, terus ya mam, aku nggak akan ngulangi, itu aku salah. Oke, ya kamu salah. Pulang malam misalnya, udah besar ya sekarang, mam, aku nanti pulang kerja mau jalan sama temanku, kemana? Ke Amsterdam misalnya, sampai jam berapa? Jam 1, oke, hati-hati, jaga diri di sana, jangan yang macem-macem, pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Kalau ada apa-apa, kamu langsung ngubungi mama atau papa. Oke, ma, oke. Jadi aku nggak pernah monitoring anakku sampai gini-gini. Kecuali kalau aku nggak tahu tempatnya dan dia nggak ngomong ya. Kadang-kadang kan anak itu suka gitu ya, namanya anak. Aku juga nggak kehilangan akal. Aku sama bojoku, sama suamiku nguntit dia naik mobil, tapi dari jarak jauh. Kemana anak ini? Oh, ke sini ya sudah. Setelah tahu tempatnya udah kita pulang. Begitulah orang tua. Mungkin kalian juga ada pengalaman lain, bisa cerita ya di komen di bawah, suka duka menghadapi anak remaja itu bagaimana. Itu menarik sekali ya, karena tiap orang tuh pasti lain dan tiap orang tua tuh pasti lain, nggak ada yang sama. Juga aku, dan selalu punya regel itu apa ya, peraturan sendiri-sendiri di dalam rumah tangga, pasti itu. Oke, sekian ya bincang-bincang kita, rempong-rempongnya emak-emak dalam bercerita. Semoga kalian bisa memetik cerita dari Ningwati tentang cara mendidik anak ini. Apabila kalian berkenan dan suka, yang belum subscribe, silahkan subscribe, komen, atau share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Dan Ningwati ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di vlog yang mendatang. Dah.